Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Al-Ustaz yang sudi datang ke rumah yang berbahagia ini dalam rangka SGM silaturahmi guru muslim SMK Negeri 1 Tanjung Morawang. Tidak lupa yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang selalu diberkahi, dirahmati usianya, dimudahkan segala urusannya dalam mengajar anak-anak bangsa. Saya sebagai ahli bait wakili ya Bu, untuk tertib acara yang pertama kata sambutan yang keluarga dari saya termasuk tuan rumah Ibu Sapridawati. Yang kedua bacaan Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Juli Firdaus yang paling ganteng yang ada di sini di luar. Kemudian ada sedikit ceramah untuk membuka wawasan keilmuan, menambah keilmuan dalam hal agama yang berkaitan untuk lebih tawakal dalam mengajar peserta didik nanti. Yang terakhir dipimpin oleh doa, kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama. Semoga kegiatan pada pagi hari yang cerah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Haji. Terima kasih. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Salamnya nggak pakai marah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia tanpa batas yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul dalam acara SGM silaturahim guru muslim SMK Negeri 1 Tanjung. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan nikmatnya yang luar biasa, rahmat kasih sayangnya Allah tuturkan, Allah cucurkan kepada kita semua yang berhadir pada hari ini. Salat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita banyak bersalawat dan melaksanakan sunnahnya,
termasuklah kita ke dalam golongan umat yang nantinya akan mendapatkan syafaat di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu pimpinan dan para pendidik di SMK Trisakti Tanjung Merawat. Ketika Rasulullah itu pergi bermi'raj, Bapak Ibu, itu Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Jadi Rasul itu melihat ada sebuah sungai yang sangat cantik, sangat indah. Jadi sungai itu, Bapak Ibu, airnya itu lebih manis daripada madu. Kalau saya tanya lah, ada yang lebih manis daripada madu, Bapak Ibu, di muka bumi? Jadi standarisasinya itu madu, lebih dingin daripada air pegunungan. Kalau air freezer itu belum, tapi tidak menyakitkan. Terus lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi ketika itu Rasulullah tanya sama Jibril, wahai Jibril, ini untuk siapa sungai yang indah ini? Ternyata sungai itu diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita hari ini lisan kita itu sedikit berselawat, jadi jangan sampai kita jadi orang yang pelit. Karena Rasul sendiri pun sangat luar biasanya membela kita, Bapak. Asy-Syaikh Abdul Amr Al-Basyarahi rahimahullah itu menjelaskan ada beberapa hal yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Yang pertama, orang yang senantiasa banyak bersyukur. Nah, itu. Jadi kalau kita hari ini menjadi orang yang abadan syakuron atau hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, maka insya Allah Allah akan tambah. Karena kita profesinya ini guru, Bapak Ibu, ya kita harus bersyukurlah. Yang masuk piloting, alhamdulillah. Yang belum, coba lagi. Gitu ya Pak. Yang sedang berjuang dalam PPG, berjuanglah. Yang masih berjuang dalam P3K, berjuang terus. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang punya sifat iri atau tidak senang dengan nikmat yang ada pada teman kita. Ini nggak boleh. Karena sesungguhnya siapapun kita hari ini sudah diturunkan rezekinya masing-masing. Kita nggak boleh hari ini suuzon atau irian dengan sahabat-sahabat kita, karena itu termasuk bagian daripada keluarga kita. Kan nggak mungkin sih kita itu Bapak Ibu iri sama saudara atau tetangga kita ataupun teman-teman kita. Yang notabene adalah kita selalu bersama dengan mereka. Nah, jadi intinya adalah bersyukur. Kalaupun kita mau bersyukur atas nikmat Allah, maka luar biasa. Allah kan sudah katakan sama kita, Bapak Ibu, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah apa itu? Surah Ar-Rahman. Berulang-ulang kali, 30-an lebih Allah sampaikan itu sama kita. Supaya apa? Menjadi pencerahan hati kita bersama. Nikmat mana lagi yang tidak engkau dustakan? Jadi kalau sudah berbicara tentang nikmat ini, Masya Allah. Jadi nikmat itu bukan hanya ketika kita dapat harta yang banyak, tidak. Tapi ketika kita bisa bersilaturahim seperti ini, man ahabba ayyusatalahu fi rizqi wa ayyusa'alahu fi athari, kata Rasulullah. Siapa yang mau banyak rezekinya, mau ditambah dari arah yang tidak disangka-sangka, usianya berkah, ya buatlah silaturahim, kata Rasulullah. Supaya apa? Rezekinya itu makin berkah, banyak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah kasih rezeki itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Nanti tiba-tiba tahu-tahu masuk di rekening 8 juta gitu ya Bu ya. Oh rupanya apa? 3 bulan ya. 3 bulan gaji. Itulah rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau 10 atau 20 tahun yang lewat, itu kepala sekolah saya pernah bilang gitu Bapak di sekolah X. Apa mungkin sertifikat infas yang ini nanti bisa pemerintah ngasih gaji sekian. Ternyata sekarang sudah dijawab Bapak. Itulah rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Akhirnya muncul di tahun 2002 itu, 2013 atau 2015 gitu.
Dan itu rezeki yang benar-benar tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Maka kalau hari ini kita bisa bersyukur, nikmat Allah itu sangat banyak Bapak Ibu. Walaupun mau kita hitung nikmat Allah di Bapak Ibu, la tuhsyuha, nggak sanggup kita. Kita coba mau menghitung, kita kumpulkan daun-daun di muka bumi Allah ini, di pohon-pohon itu kita kita sulam menjadi sebuah buku. Airnya itu tinta, airnya itulah kita tulis. Batang ranting pohon itu penanya, kita tulis satu persatu, nggak bisa kita menghitung. Dan tuhsyuh. Maka yang paling terpenting adalah ucapkan selalu alhamdulillah atas segala rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu dia. Terus Bapak Ibu, yang perlu kita cermati bersama adalah ketika kita tidur malam, yang sangat penting. Kadang-kadang saking ngantuknya kita itu nggak ada persiapan diri kan, Sak tidur langsung mimpi. Seharusnya minimal kita wudhu dulu. Terus minimal lagi apa? Ya baca doa. Dan setidaknya surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk itu jangan tinggal sebelum tidur. Karena apa? Ketika ada seorang manusia meninggal dunia, dalam tafsir Ibnu Katsir, ada laki-laki meninggal Bapak Ibu. Dia itu bukan orang yang hafiz Quran, enggak. Tapi ketika dia meninggal, saat itu mau disiksa sama mungkar nakir, datanglah Al-Quran tadi berwujud yang sempurna, yang cantik. Apa yang dia katakan Bapak Ibu? Wahai mungkar nakir, kalau misalnya lelaki ini mau disiksa, sedangkan aku senantiasa selalu di lisannya, dalam artian dibacanya itu Pak. Udahlah, aku mau jumpa sama Allah, aku mau lapor sama Allah. Akhirnya atas izin Allah dia jumpa Bapak Ibu. Dia bertemu dengan Allah, dia adukan itu kepada Allah. Wahai Allah, kalau misalnya aku Al-Waqi'ah ini ada di dalam ingatan laki-laki itu, ada dalam ucapan yang setiap hari dia ucapkan, lantas dia juga mau disiksa, lebih bagus aku dicabut dari Al-Quran. Sampai sebetulnya Bapak Ibu, dia sangat mencintai kita orang yang baca Al-Quran. Jadi karena itu, apa kata Allah? Wahai Al-Waqi'ah, balik. Sudah aku ridho sama dia, nggak disiksa dia sampai hari kiamat. Jadi intisarinya apa? Orang yang senantiasa baca Al-Quran, zikirnya tidak tinggal, aman hidupnya di dalam kubur. Karena hidup kita ini kan Pak Bu, di dunia ini sementara. Umal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Hidup di dunia ini adalah sifatnya main-main, rumah-rumah, mobil-mobil yang kita punya. Terus apa lagi? Harta juga sementara, hidup kita juga sementara, badan kita sementara. Yang kekal apa? Amal soleh, ibadah kita. Jadi itulah nanti mau kita bawa pulang bersama. Jadi kalau kita tadi malam tuh tidurnya dengan wudhu baca Al-Quran, insya Allah berkah. Nah, ketika bangun pagi itu Pak Bu, insya Allah nggak pun pasang alarm jam 3 atau jam setengah 4 itu dibangunkan. Tapi siap-siap pasang alarm juga lah biar nggak kesiangan. Sudah, ketika kita bangun, ya minimal kita doa, ya Allah berkailah kehidupanku ini. Minimal kita baca doa itu atau zikir, Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faghfirli, ampunilah dosa. Tambah itu ujungnya Bapak. Ini kan doa yang setiap hari kita baca kalau habis sholat. Faghfirli, ampunilah dosaku. Ini amalan dari Kiai Haji almarhum Arifin Ilham. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita baca ini Bapak Ibu, ketika bangun tidur terlepaslah semua ikatan syaitan itu. Wudhu, sholat, udah mandilah ya. Setelah itu jangan sampai habis sholat subuh itu lupa yang namanya zikir pagi. Al-Masurat itu dibaca supaya hidup itu makin berkah. Apapun godaan yang di luar sana Bapak Ibu, insya Allah Allah bentengi itu. Karena di Al-Masurat itu zikir pagi itu semua ada. Allah mudahkan hidup kita, Allah mudahkan rezeki kita,
Allah berkahi hidup kita, dan yang paling terpenting apa? Kalau ada mara bahaya sekalipun, itu Allah bentengi kita. Jadi kita hidup ini jangan minta nilai dari netizen ya Bapak, tapi minta nilainya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus senantiasa, yang pertama tadi, banyak bersyukur. Yang kedua, apa yang mesti kita laksanakan supaya Allah itu makin cinta sama kita Bapak Ibu? Sabar. Nah, ya. Allah kan sudah katakan sama kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolonganku itu dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya aku beserta orang yang sabar. Pak Bu, sabarnya itu macam mana? Gitu ya. Harus bersabar walaupun belum cair rezekinya. Harus bersabar walaupun belum naik tunjangan kita. Itu termasuk salah satu bentuk ujian dan cobaan yang Allah berikan sama kita. Tapi ingat, sebanyak apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan sama kita, kalau kita mampu melewati fase itu, mengupgrade nilai keimanan kita, maka nilai iman takwa kita itu akan meningkat. Al-iman wajib bita'ah wa yanqusu bil ma'asiyah. Iman itu akan naik ketika kita senantiasa melaksanakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Turun kapan? Waktu kita buat salah, buat dosa. Jadi kalau kita sudah senantiasa selalu bersyukur sama Allah, sabar terhadap semua ketetapan Allah, Masya Allah, hidup itu nyaman banget. Walaupun orang lain itu nggak senang sama kita, tapi kita senantiasa berada pada koridor Allah atau jalan Allah, akan kita. Banyak pun orang yang nggak senang sama kita, tapi Allah itu ridho sama kita, kenapa tidak? Gitu ya. Pak Bu, Nabi Ayub alaihissalam itu Pak Bu, luar biasa itu. Dia sangat dibenci oleh syaitan. Iblis itu sangat benci sama dia. Karena apa? Nilai ibadahnya itu luar biasa. Coba bayangkan Bapak, hartanya itu habis karena bujukan rayu setan. Jadi orang miskin ya Bapak. Belasan anaknya meninggal dunia secara bersamaan, hartanya juga bersamaan habis. Sampai dia dikasih penyakit loh Bapak. Penyakitnya itu berpuluh-puluh tahun. Sampai istrinya bilang, Mas, kalau bahasa kita ya, Mas, Kang Mas mintalah doa sama Allah. Udah hampir 30 tahun loh sakit. Sakit kita itu parah loh Mas, sakitmu itu Mas. Minta sama Allah supaya diberikan kesembuhan. Apa kata Nabi Ayub Bapak? Aku malu minta sama Allah. Nikmat kita itu sudah 50-60 tahun Allah kasih, tapi Allah masih kasih separuh ini kehidupan kita. Masa minta supaya sembuh? Malu apa? Gitu Bapak. Seorang Nabi yang luar biasa sabarnya saja malu meminta hal tersebut kepada Allah, tapi Allah mudahkan itu. Tapi dia cuma minta satu sama Allah, ya Allah jangan kasih penyakit kepada lisan dan hati, supaya apa Pak Bu? Bisa ingat kepada Allah terus-menerus. Jadi kalau kita sudah bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tambahkan tersebut. Terus sabar itu tak ada batasnya. Sabarlah kita senantiasa terhadap semua ketetapan dan keputusan yang Allah berikan sama kita. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah istiqomah. Kenapa kita mesti istiqomah? Terus menerus. Kita kan ini guru ya, pendidik, pengajar, pentransfer ilmu. Kalau kita istiqomahkan dalam hati kita itu untuk mendidik anak-anak bangsa, maka insya Allah yang namanya ilmu yang bermanfaat, al ilmu yuntafa'u bihi, sedekah jariah itu akan sampai sama kita. Betapa tidak, ada anak yang nggak ngerti nih bagaimana cara passing, ya kan Pak Ibu, bagaimana cara men-smash, bagaimana cara lari yang benar, terus bagaimana cara menghitung dan sebagainya. Maka kalau gitu kita ajarkan Bapak Ibu, nanti dia juga jadi guru, itu ngalir pahalanya, sedekah jariah sama kita, walaupun kita sudah tidak lagi di dunia ini. Maka kalau ditanya oleh orang, ada dua orang ulama itu ya, orang tuanya tanya, Mak,
Apa sih profesi apa yang paling kaya di dunia? Guru. Orang tua atau ibu tadi bilang yang paling mulia atau profesi yang paling kaya di dunia ini adalah guru. Karena apa? Mentransfer ilmu. Kita ngajarkan A, B, K, S kan Pak Guru sama anak. Nanti dia jadi guru, diajarkan sama muridnya. Muridnya jadi guru lagi, diajarkan lagi. Terus menerus. Betapa tidak selawat Allah, selawat Rasulullah itu sampai sama kita. Kita dikasih kemudahan. Ya Pak Guru, keberkahan itulah yang kita dapat. Jadi kalau kita sudah istiqomah melaksanakan hal kebaikan, maka insya Allah hidup kita pun akan mudah. Terus Bapak Ibu, ini juga jangan tinggal. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang menjadi penyelamat sama kita. Nah, itu dia. Jadi kalau kita senantiasa selalu baca Al-Quran, maka insya Allah berkala hidup kita. Juga kita ajarkan sama anak-anak kita. Terus apa kata Syekh itu lagi Bapak Ibu? Yang harus kita laksanakan dalam kehidupan ini adalah wisata. Kita ini punya salah. Kita ini punya dosa. Siapa manusia yang tidak punya salah? Dari kita melek pagi sampai kita tidur malam, kita pasti nggak bisa menghitung berapa banyak dosa kita. Nggak bisa bro. Amal kebaikan kita pun jangan dihitung. Kalau misalnya itu terjadi sama kita Bapak itu, lau amiltumul hawtawya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fatawaqqa'u alaikum. Cepat-cepat kita minta tolong sama Allah, minta ampun sama Allah. Supaya apa? Berkah hidup kita. Walaupun banyak dosa kita itu seperti langit yang tidak ada ujungnya. Kalau kita pikir itu Pak, terus langit itu nggak sampai-sampai. Tapi sebegitu banyak dosa kita, seperti buih di lautan, pasir di lautan. Kalau kita mau minta ampun sama Allah, Allah akan ampun. Allah akan ampunkan dosa. Jangan lupa senantiasa selalu banyak istighfar. Dalam kitab Tampilul Ghafir, sanadnya Abu Ja'far, beliau katakan, Rasul itu senantiasa suka yang namanya orang yang menginsafi dirinya, orang yang mengintrospeksi terhadap dirinya, orang yang muhasabah terhadap dirinya. Inilah kita. Jadi kalau kita senantiasa menginginkan nikmat itu bertambah sama kita, nikmat orang lain juga yang dia rasakan juga kita rasakan, maka harus senantiasa selalu mengintrospeksi diri. Janganlah kita hari ini suka melihat orang lain susah, nah itu bahaya. Tapi senanglah melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah, itu yang paling baik. Jadi Pak Bu, Rasulullah itu setiap pagi datang ke sebuah pasar. Pasar itu Bapak Ibu di Madinah, dan pemimpin ketika itu adalah Rasulullah, presidennya. Jadi ada seorang buta Yahudi, dia itu sangat benci sama Rasulullah pada saat itu. Dia selalu katakan Rasulullah itu begini-begini, semua dikatakan jelek-jelek. Tapi setiap pagi Rasulullah ngasih makan dia, Bapak, dan gak pernah sedikit pun marah. Terus apalagi Bapak Ibu, beberapa dirham dinar emas itu dikasih sama pengemis buta itu. Sampai-sampai Bapak Ibu meninggal Rasulullah, Abu Bakar lah yang datang. Ketika mau disuapi oleh Abu Bakar, Bapak Ibu, sang pengemis buta tadi menolak. Kau bukan orang yang selama ini ngasih makan aku. Orang yang selama ini ngasih makan aku itu orangnya luar biasa baiknya. Saking baiknya itu makanannya dihaluskan dulu supaya aku tidak tersedak, supaya lebih mudah menelan makanan itu. Jadi kata sang buta tadi, siapa engkau sebenarnya? Di mana orangnya? Pak, orang itu sudah meninggal, aku ini sahabatnya. Lantas, kenapa orang sebaik itu sudah meninggal? Padahal dia itu lebih baik daripada saudara-saudariku, dan dia yang paling terbaik yang aku jumpai. Kalau dia itu adalah orang ataupun Muhammad, aku akan menerimanya. Padahal selama ini sudah diejeknya, sudah didustakan. Jadi kata Abu Bakar, wahai Bapak, sesungguhnya dia itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nangis Bapak. Abu Bakar dipeluk.
Dan ketika itu dia katakan asyhadu bi anna minal muslimin, aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul. Dia syahadat Bapak Ibu. Jadi itu intinya adalah sikap tidak marah, sikap rendah hati, sikap sabar, sikap dermawan yang sudah Rasulullah contohkan itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Terus apa? Istiqomah tadi. Istiqomah dalam hal kebaikan, baca Al-Quran, sedekah infak kita. Terus Pak Bu, kalau kita nanti mau sholat subuh ya, habis sholat subuh itu jangan pernah tinggalkan kita untuk berinfak. Infaklah minimal 2.000 atau 5.000. Kenapa Pak Bu? Disitulah turun dua malaikat. Yang satu malaikat itu doakan sama kita supaya rezeki kita tambah, rezeki kita itu berkah. Malaikat yang kedua kadang dia berdoa seperti ini Bapak Ibu, tahan rezeki orang yang hari ini pelit atau nggak mau berinfak. Jadi kalau kita senantiasa habis subuh itu infak kepada siapapun atau kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan ataupun hewan sekalipun, itu juga akan berdoa kepada kita kebaikan, harta kita juga akan berkah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah apa yang sangat dicintai oleh Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita mengkufur. Yang kedua, sabar terhadap semua ketetapan keputusan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun itu pahit, insya Allah akan menaikkan derajat keimanan kita kepada Allah. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah terhadap segala sesuatu hal kebaikan yang kita buat dalam kelas, kebaikan dalam kehidupan kita, kebaikan dalam berumah tangga, kebaikan dalam bertetangga, dan kebaikan kita mengajak kita. Baca Al-Quran jangan tinggal, zikir juga jangan tinggal. Yang terakhir, kalau kita hari ini punya salah, banyak dosa sama Allah, sama tetangga kita, sama saudara-saudara kita, ya cepatlah kita minta maaf. Alhamdulillah sudah selesai, kita selesaikan hamluminan nasnya, minta maaf kita sama saudara-saudari kita. Karena apa? Mudah-mudahan hal tersebut akan melempengkan jalan kita. Pekerjaan kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita itu tidak tersendat. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa melaksanakan ini semua dalam kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita bersama, Allah akan mudahkan langkah kita. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat ini. Mudah-mudahan dapat